Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam hidup kami. Perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup yang memerdekakan setiap kami, yang membuat setiap kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami mau terima perkataan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, badai pasti berlalu. Kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita baca pelan-pelan dan kita renungkan firman Tuhan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus masuk ke dalam perahu murid-murid dan murid-murid mengikutinya. Ini bicara di mana Yesus masuk dalam perahu kehidupan saudara dan saya. Ada Yesus dalam hidup setiap kita dan saudara dan saya mengikuti Yesus. Saya percaya semua kita sudah mengikuti Yesus. Pertanyaannya buat setiap kita, siapa yang pimpin hidup kita? Yesus atau diri kita sendiri? Siapa yang pimpin hidup kita? Yesus atau diri kita sendiri? Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ada Yesus dalam perahu hidup kita. Ada Tuhan dan kita sudah mengikutinya dengan segenap hati kita. Tetapi kenapa ada badai? Kenapa ada masalah? Kenapa ada persoalan? Dan begitu banyak orang bertanya, mengapa ada masalah? Mengapa saya udah ikut Yesus sungguh-sungguh? Saya udah sungguh-sungguh mengiring dia, tapi kenapa ada masalah dan persoalan terjadi dalam setiap kehidupan saya? Ternyata badai, masalah itu adalah the part of life dalam kehidupan setiap kita. Itu adalah bagian kehidupan. Kenapa harus ada masalah? Karena masalah ada supaya saudara dan saya bergantung sama dia. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Murid-murid ini ahli loh perlautan. Mereka nelayan. Mereka tahu tentang perlautan, tetapi mereka membangunkan Yesus. Tuhan, tolong kita binasa. Siapa yang pertama-tama saudara datangi ketika masalah ada dalam setiap kehidupan kita? Siapa yang pertama-tama saudara datangi? Apakah Tuhan atau kita cari pertolongan di luar Tuhan? Terutama kita cari, kita sibuk supaya masalah kita kelar cepat, supaya masalah kita selesai. Kita buru-buru cari pertolongan di luar Tuhan, di mana Tuhan mau setiap kita mendahulukan Tuhan. Ketika ada masalah dalam setiap kehidupan kita, lari kepada Dia, lari kepada Yesus. Karena Dia sumber, Dia pemimpin hidup kita. Dan kita berkata, oh, Tuhan, tolong aku Tuhan. Masalah itu ada dalam setiap kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan setiap kita, tapi untuk mengetahui seberapa bergantungnya kita sama Tuhan, atau kita bergantung kepada pengertian kita sendiri, kemampuan kita, kebisaan kita, kejagoan kita dalam mengatur strategi. Dan Tuhan mau menghancurkan yang namanya kejagoan kamu itu, supaya kamu bisa bergantung sama Tuhan. Kita nggak kuat tanpa Tuhan. Kita nggak bisa kalau kita sadar siapa yang pimpin hidup kita. Seharusnya kita hanya mengandalkan Dia dalam kehidupan setiap kita.
masalah badai itu untuk menghancurkan yang namanya keegoisan kita, kepintaran setiap kita, kebelaguan setiap kita akan hidup ini. Tuhan mau hancurin itu supaya kamu hanya bilang, Tuhan, tolonglah, tolong aku. Dimana saudara hanya bergantung sama Dia. Ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu takut? Seberapa banyak hidup kita dikuasai oleh ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan itu menguasai setiap kita, sehingga saudara hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang terus menerus mengunci hidup kita, tidak bisa berbuah. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis, you have a little faith. Untuk mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan kita bergantung kepada Dia, kita butuh yang namanya faith, iman, walk by faith, berjalan di dalam iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Tanpa iman orang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu namanya iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Gimana iman bisa timbul kalau kita nggak pernah baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan? Yang ada hanya kita pakai kemampuan dan kekuatan setiap kita. Tuhan mau menghancurkan yang namanya kesoktahuan kita, untuk setiap kita hanya bergantung kepada Tuhan. Makanya iman itu harus terus semakin besar, percaya kita semakin besar. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan, sehingga iman timbul dari pendengaran. Setiap kita akan perkataan Tuhan. Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Wow. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bagaimana supaya keadaan masalah setiap kita bisa teduh? Yaitu, biarlah setiap kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus. Karena Tuhan senang sekali berurusan dengan keadaan dalam kita, bukan dengan keadaan luar setiap kita. Di sini sebenarnya Tuhan sedang membereskan kedalaman dari murid-muridnya, bukan keadaan luar atau situasi luarnya, tapi situasi dalamnya. Tuhan lagi beresin mereka. Untuk apa? Untuk mereka hanya satu fokusnya, yaitu Yesus segala-galanya. Tuhan lebih tertarik ngurusin kedalaman kita daripada mengubah keadaan saudara dan saya. Tapi saya percaya ketika Tuhan membereskan kedalaman setiap kita dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka segala keadaan di luar kita pasti terkendali karena Tuhan. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow. Angin dan danau taat kepada Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Masalah, pergumulan, badai dalam kehidupan setiap kita hanya taat kepada Yesus. Oleh sebab itu, biarlah hari ini setiap kita, mungkin ada masalah dalam kehidupan kita, ada persoalan, ada badai dalam kehidupan setiap kita, lari ke Yesus. Karena hanya Dia
yang bisa menenangkan badai setiap kita. Bergantung sama Dia. Jangan pakai namanya atribut kita, kehebatan kita. Kita harus lucuti setiap atribut kita, dan kita pakai namanya, kita bergantung sama Yesus. Karena danau dan badai, angin itu taat kepada Yesus. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, kita nggak tahu siapa yang pimpin hidup kita, kita akan menggerutu di tengah-tengah masalah kita. Kita akan komplain, kita akan menyalahkan keadaan, kita akan menyalahkan Tuhan bahkan dalam setiap kehidupan kita, karena begitu banyak masalah yang harus saudara dan saya alami. Tetapi kalau saudara tahu siapa yang pimpin hidup saudara, saudara akan mengerti. Karena badai masalah itu semua taat sama Tuhan, dan Tuhan yang bisa memberhentikan dan menenangkan danau dan angin dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita hanya bergantung kepada Dia. Badai pasti berlalu, tetapi kalau ada badai dalam kehidupanmu, jangan buru-buru mau keluar dari badai itu. Karena sesungguhnya badai masalah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengeluarkan sesuatu yang gak harus ada di dalam dirimu, supaya itu keluar. Ketika kesoktahuan kamu keluar, kehebatan kamu harus keluar, kepintaran kamu harus keluar, dan diisi dengan Tuhan yang pimpin kita, maka Tuhan yang akan mendirect hidup saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Jangan takut ada badai, ada persoalan dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah, berimanlah bahwa Yesus yang memimpin hidup setiap kita, yang akan menolong setiap kita dan akan menenangkan badai dalam setiap kehidupan kita. Dan terlebih dahulu Tuhan mau beresin keadaan dalam kita sebelum Dia membereskan keadaan luar setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan. Kami percaya Tuhan, masalah itu ada kadaluarsanya, masalah itu ada masa tenggangnya. Karena aku percaya semua itu ada untuk mendewasakan setiap kami, untuk supaya setiap kami hanya bergantung sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.